Hai Pak Rudin. Nah, sehat Pak Rudin. Alhamdulillah. Iya, ini salah satu orang yang ngetop nih di dakwah nih ya. Oke. Kita lihat yang lainnya. Oke. Ini sebelum acara dimulai, kita posting-posting dulu, ya kan? Yan. Iya. Yan, Rian. Oke. Tok. Oke. Hai Dewi, sehat Dewi, terima kasih. Oke. Jangan keduluan beliau itu, nanti beliau itu duluan nanti apanya. Iya kan Kunet, ya itu dia salah komunikasi. Oke. Dokter chicken. Dokter kitchen dengan chicken. Mana yang enak ya? Kitchen, ya. Kalau kitchen dapur ya. Kitchen, Kalau chicken di kandang. Kayaknya chicken deh. Hah? Chicken. Itu Pak Firdaus yang ngasih nama itu loh. Dokter chicken. Iya, Pak Firdaus ngasih tahu tuh. Jadi kalau Firdaus ke wali kota. Kalau ketemu saya tuh ada dokter chicken ya. Iyalah dia main ke kandang kami kok makan langsung. Iya. Baik Pak. Saya akan ke depan Pak. Sesuai dengan instruksi. Permisi. Kosong di sini ya. Depan Pak. Oke. Saya kalau Pak WD yang ngomongnya harus depan saya harus. Kayaknya urutan sin saja kayaknya. Makasih Pak ya. Oh iya. Ini petinggi nak? Oh, petinggi depannya. Oke. Andos. Depan. ESG Capacity Building Tenaga Pendidikan Faktor Dakwah dan Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik, untuk di awal boleh untuk Bapak Ibu yang di bagian belakang boleh kita isi yang di bagian depan dulu Bapak Ibu, karena kebetulan Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan dan juga Ibu Kabak TU sudah berada di sekitar kita, jadi boleh dibantu diisi yang bagian depan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan dan kita mulai acara kita di pagi hari ini. Oke, sembari itu kami menginformasikan untuk menjaga kenyamanan kita bersama, untuk Bapak Ibu handphonenya buat pagi biar energi positif kita sebarkan pagi hari ini. Boleh setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, masih 80%, kita naikkan lagi. Selamat pagi. Tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk menjaga semangat kita di pagi hari ini, kita olahraga dulu di pagi hari ini. Boleh berdiri Bapak Ibu, kita olahraga dulu. Kita senam dulu di pagi hari ini. Oke, ikuti gerakan yang di depan dan gerakan saya. Silakan. Kita chicken dance dulu.
ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu semuanya para peserta training ISQ Capacity Building, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskarya. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk menjaga semangat kita di pagi hari ini dan juga sebagai wujud rasa cinta kita pada tanah air, kita akan awali pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para pembicara dari ISQ, singkatannya lupa ya, apa ISQ? Saya pernah baca bukunya itu yang dikarang oleh Pak Ari Ginanjar Agustian, bukunya termasuk bestseller. Kemudian yang saya hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi periode 2018-2021. Kemudian Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi periode 2018-2021. Kemudian Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi periode 2021 perlu disebutkan karena tadi saya sebutkan juga 2021, insya Allah 2025. Kemudian para ketua prodi, sekretaris prodi, kabak TU, kasubag TU, kepala labor, dan seluruh tendik yang hadir pada pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa hadir di hotel yang cukup mewah ini. Menurut saya cukup mewah, yang insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Dan tujuan utama kegiatan ini adalah bagaimana kita mendapatkan inspirasi, motivasi, itu yang paling penting, dan menggerakkan kita untuk sama-sama mendorong perahu yang bernama Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Karena perahu besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini perlu gerakan mendayung bersama arah yang sama. Karena kalau tidak, satu atau dua saja ya, pendayung yang berlawanan arah itu akan mengganggu. Apalagi kalau ada satu orang yang ngorek-ngorek kapal atau ngorek-ngorek perahu, bocorlah perahu itu. Tenggelam kita bersama. Bukan satu dua orang yang tenggelam, semuanya tenggelam. Ya. Jadi intinya program seperti ISQ ini penting bagi kita untuk kita ikuti dalam rangka meningkatkan capacity building kita, membangun kapasitas kita sebagai dosen, sebagai pimpinan, sebagai tendik, sebagai manusia biasa. Ya, kita ini kan pribadi yang sebetulnya memiliki berbagai perspektif. Kita sebagai pimpinan, kita sebagai dosen, kita sebagai tendik, kita sebagai anggota masyarakat dan seterusnya. Setiap representasi diri kita itu kita tingkatkan capacity building kita, dan itulah harapan kita mengapa acara ini kita adakan. Dan saya sangat berharap kepada pembicara untuk memberikan motivasi semaksimal mungkin kepada kita semua, karena kita butuh namanya siraman rohani, tidak hanya siraman jasmani. Dan saya tengok alhamdulillah ini kan sebetulnya orang-orang yang hadir di kegiatan ini sebetulnya adalah bagian dari tim pembentukan atau pembangunan zona integritas, Pak. Zona integritas itu sebenarnya program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan lembaga itu menjadi wilayah bebas korupsi, wilayah bersih, melayan. Iya. Pokoknya singkatannya WBBN gitu lah. Kepanjangannya lupa sedikit apa. Tapi yang intinya adalah zona integritas itu adalah membangun integritas sebagai ASN itu utamanya. Tapi ASN kan tidak semuanya di sini hadir sebagai ASN. ASN itu kan pegawai negeri sipil. Termasuk juga tendik non ASN.
yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kita tingkatkan integritasnya. Karena integritas itu penting sekali sebagai aparatur negara. Terima kasih Mas Iqbal. Bismillah. Apa kabar Pak Abdullah? Sehat? Alhamdulillah. Kamu apa? Oke, ya. Pak, sehat ya? Oke, ayo kita tepuk tangan semua dia, Kang. Ayo senyum dulu semua. Oke, terima kasih. Ya. Meskipun pakai masker, terlihat wajahnya sedang tersenyum. Kelihatannya dari mana, Pak? Matanya. Betul, matanya kelihatan. Matanya berbicara. Meskipun pakai masker, kalau Anda tersenyum, kelihatan gerakan di matanya. Betul, Pak? Seperti beliau nih, terlihat senyumnya. Indah sekali beliau juga ya, yang di depan. Oke, Pak Tony masih senyum aja, Pak Tony. Tolong tangan dulu dong buat beliau ya. Ada hadiah nih, Bang. Nah, Pak Tony ini dari tadi sampai sekarang senyum terus, kelihatan. Kita kasih hadiah dulu. Dapat apa, Pak? Oh iya, saya mau kasih hadiah. Bapak Ibu diinformasikan datang ke sini jam berapa? Nah, ternyata ada yang on time rupanya, tepat waktu, datang duluan. Ya, yang kita sebutkan namanya, bisa ke depan ya, nanti dikasih hadiah. Nur Azizah, Ibu kasihnya, ayo. Ibu Nur, oke. Ibu Nora Hidayati. Oke, satu lagi Ibu Pipir Romali. Bapak, maaf ya. Kalau gitu beliau hadiahnya double. Aduh. Double tuh hadiahnya tuh. Ya, balik kasih. Untuk beliau double ya, kasihnya ya. Maaf ya Bang ya, maaf ya. Semoga rezekinya banyak berlimpah. Ibu terima kasih ya. Ini contoh orang-orang yang sangat disiplin. Yang lain juga disiplin. Minimal Anda sudah datang ke sini. Sudah datang aja disiplin kan, betul Pak ya? Meskipun ya agak-agak sedikit lah ya. Gak apa-apa. Udah datang itu udah bagus ya. Oke. Ya. Kenapa kita harus membiasakan senyum? Yang pertama, senyum itu adalah Ibadah. sedekah juga. Membahagiakan orang lain itu berbalas kebaikan juga buat diri kita. Kemudian yang kedua, ketika kita tersenyum, ada hormon-hormon di dalam diri kita yang namanya hormon kebahagiaan. Itu dia akan memberikan dorongan pada sel-sel tubuh kita untuk kita lebih happy, lebih bahagia. Dan ketika kita tersenyum, Anda terlihat hasil risetnya lebih kurang 10 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Wah, langsung tepuk tangan beliau. 10 tahun lebih muda, tapi sebaliknya orang yang berat senyumnya, orang yang suka cemberut terlihat lebih tua 10 tahun dari usia sebenarnya. Tapi kalau di dalam ruangan ini semuanya dari depan sampai ke belakang luar biasa senyumnya. Makanya di dalam ruangan ini Bapak Ibu semua usianya kalau saya lihat ya rata-rata 20-an ini seperti ini ya. Masih muda-muda semua. Boleh tepuk tangan dulu dong mas semuanya. Pokoknya satu hari ini kita happy, setuju ya? Satu hari ini Anda sudah diliburkan mengerjakan pekerjaan kantor, betul? Oleh karena itu satu hari ini lupakan dulu semua pekerjaan kantornya, setuju? Lupakan dulu semuanya. Lupakan dulu hutang-hutangnya, setuju? Nah itu dia. KPR yang belum lunas, lupakan dulu, setuju? Tagihan motornya lupakan dulu, setuju? Ya, apalagi yang dilupakan Pak? Aduh. Gawat ini gawat. Lupakan istri kenapa? Baru berapa jam di hotel sudah lupakan istri. Aduh. Gak apa-apa, sebentar aja. Nanti diingat lagi ya Pak ya. Iya, kalau dilupakan terus bahaya. Pak kok nggak pulang-pulang? Aduh, saya lupa tuh. Maksudnya istri yang satu. Oh gitu ya? Bapak buka joki nih. Oke, kita lupakan dulu semuanya. Semua permasalahan lupakan dulu.
hari ini kita happy dulu, kita berbahagia dulu, kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang hari ini kita bersama-sama. Saya juga sedang belajar kepada Anda semuanya. Ya, oke, pokoknya kita happy dulu, kita parkirkan semuanya dulu, setuju? Hari ini status kita on-kan sebagai seorang pembelajar. Setuju semua? Saya pembelajar juga, saya tidak seorang pengajar, saya pembelajar. Saya belajar kepada Anda atas keikhlasannya dan semuanya. Kita juga bersama-sama di sini. Oleh karena itu kita parkir dulu semuanya, ya. Nah, apa yang diparkirkan tadi? Pekerjaan-pekerjaannya, parkir dulu. Yang kedua apa? Hutang-hutangnya. Tapi setelah ini ingat lagi hutangnya Pak ya. Jangan pulang dari sini lupa hutangnya, nggak bayar hutang ke koperasi, ke kantin, ke teman. Ya. Oh banyak ya. Malu ya. Oke ya udah deh. Kemudian parkir dulu jabatannya. Sebentar aja supaya kita semuanya di sini sama, levelnya sama. Tapi nanti pas pulang diambil lagi jabatannya. Jangan begitu lu pulang nggak diambil lagi, sampai kantor besok dia santai. Ditanya sama Pak Dekan, kok kamu nggak kerja? Udah diparkir Pak kemarin. Pak Dekan yang bilang, oke, saya parkirkan selamanya ya. Kena deh ya. Ya, nanti pulang kita bawa lagi. Setuju semuanya? Kita parkirkan dulu. Apalagi tadi istri. Tapi sayang juga kalau istri diparkir ya. Tapi ya sudahlah. Setiap orang kan punya istri yang berbeda-beda ya. Kalau beliau ingin memarkirkan istrinya sebentar ya udah nggak apa-apa lah. Setuju ya? Pak, ngomong-ngomong istrinya nggak di sini kan Pak? Oh iya. Kalau di sini Bapak memang betul-betul ayam jago ya. Berani sekali. Bisa dapat jatah sebulan nanti ya. Oke. Pangkat, jabatan, utang-utang, pekerjaan, semuanya kita parkirkan dulu. Cara parkirnya gimana? Pokoknya kita lepaskanlah dari diri kita. Nanti boleh semuanya bergerak, karena ketika bergerak ini dalam ilmu neuroscience ya, itu ada kaitannya. Kita bergerak, kita tempelkan aja deh ke dinding kanan dan dinding kiri. Contoh, setelah kita bilang semua hutang, pekerjaan, permasalahan, pangkat, jabatan, gelar, dan lain sebagainya, saya parkir. Boleh ke kanan atau ke kirinya? Saya parkir, parkirnya. Boleh ya? Ikut dulu ya. Oke, ayo sekarang semuanya bersama-sama ucapkan. Pekerjaan, hutang, permasalahan, gelar, pangkat, jabatan, istri, parkir. Ke kanan ke kiri. Ayo bang, yang belakang ikut. Yang belakang ikut. Oke, parkir. Bibir pakai apa nih parkirnya? Hutang, Parkir. Ayo, Bu Kabak udah parkir tuh, Bu Kabak udah parkir. Sini aku nerima. Udah bujang kata beliau. Dia hari ini bujang. Seneng banget lah hari ini bujang. Oke. Kedua mau parkir di Kabak. Ketika ada aktivitas, ikut aja, senam-senamnya ikut aja. Mumpung tidak dilihat mahasiswa. Nah, ya Pak ya, mumpung tidak dilihat mahasiswanya. Depan mahasiswanya baru dibawa lagi. Di luar itu udah ini kita sama. 2 ekor serigala. Terinspirasi kisah ini dari salah satu film Tomorrowland. Kisahnya bagus, kita ambil intisarinya pelajarannya. Kisahnya begini. Ada 2 ekor serigala di sebuah hutan. Yang pertama serigala hitam dan yang kedua serigala putih. Kemudian ada kakek dan seorang cucunya duduk dari kejauhan. Dan si kakek bertanya kepada cucu, seandainya 2 ekor serigala itu bertarung, kira-kira menurutmu siapa yang akan memenangkan pertarungan? Yang hitam atau yang putih? Nanti apa pula dia? Lebih apa? Lebih sangar. Oke. Bapak belum saya tanya kok sudah ke belakang? Oh mau toilet? Karena saya suka yang hitam. Oh karena suka yang hitam makanya ke toilet. Oh iya. Pokoknya kita happy aja lah di sini. Oke, ada yang jawab hitam, ada yang jawab putih. Monggo silahkan. Setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Bahkan ada yang bilang nggak ada yang menang karena dua-duanya sama, jenisnya sama. Si cucu menjawab, kayak kalau menurut saya yang menang adalah serigala yang paling kuat badannya, serigala yang ototnya besar,
serigala yang makannya banyak. Jika yang ototnya besar, yang kuat adalah serigala yang berwarna putih, maka yang putihlah yang menang. Tapi sebaliknya, kalau yang paling kuat adalah serigala yang hitam, yang ototnya besar adalah serigala hitam, yang paling banyak makannya adalah serigala yang berwarna hitam, maka serigala hitamlah yang akan memenangkan pertarungan. Nah, Bapak Ibu semuanya, maka jawabannya tadi semuanya benar sebenarnya. Ya, oke. Tergantung siapa yang paling kuat di sana. Siapa yang ototnya besar, siapa yang paling sering diberi makan. Nah, ilustrasi ini bolehlah kita pakai dalam kehidupan kita. Seandainya, ini seandainya, dan kebiasaan di tempat kita. Hitam itu melambangkan sesuatu yang baik atau yang buruk? Buruk. Putih melambangkan sesuatu yang baik atau yang buruk? Baik. Nah, dua hal ini ada di dalam diri kita. Allah berkata, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah diilhamkan ke dalam diri manusia sukma keburukan dan kebaikan. Ada buruk, ada baik, ada hitam, ada putih. Maka beruntung yang mensucikannya, kata Allah, dan rugi siapa yang mengotorinya. Beruntung yang mensucikan hatinya, kebaikan-kebaikannya dipupuk, dijaga, dan rugi orang yang mengotorinya. Artinya apa? Orang yang memilih jalan yang buruk, dia adalah orang-orang yang rugi. Di dunia rugi, akhiratnya rugi. Contoh kebaikan apa? Kalau kita ibaratkan di dalam diri kita ada dua serigala itu, serigala hitam, serigala putih. Hitam itu melambangkan yang tidak baik, putih melambangkan yang baik. Kalau selama ini yang paling sering kita beri makan sehingga dia membesar badannya, ototnya kuat, adalah serigala yang hitam. Artinya kita sering beri makan setiap hari. Di dalam diri kita itu sesuatu yang tidak baik. Keburukan-keburukan. Contohnya apa? Egois, mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain, ngomongin orang lain, merasa dia paling hebat, paling benar, paling pintar, orang lain semuanya salah. Dikasih tugas, jawabannya nanti-nanti atau ngeles aja terus. Itu kita sedang memberi makan serigala hitam atau serigala putih sebenarnya? Hitam. Ketika itu diulang, dan diulang, menjadi habit, menjadi karakter, dan itu yang akan tercermin terhadap diri kita dan perilaku kita menjadi seperti itu. Namun sebaliknya, kalau yang diberi makan adalah serigala putih, kebaikan-kebaikan, melihat orang lain dari sudut pandang yang baik, yang positifnya bukan negatifnya. Ketika dapat tantangan, dapat pekerjaan, dia terima itu dan dia selesaikan amanahnya dengan baik. Komunikasinya lancar dengan atasan, bawahan, dan sesama rekan sekerja. Kemudian tidak suka ngomongin orang lain, nggak suka ngomongin teman, nggak suka ngomongin atasan, nggak suka ngomongin bawahan. Kalau memiliki hutang, dia bayar hutangnya. Berarti kita sedang memberi makan serigala hitam atau serigala putih dalam diri kita? Putih. Ya. Pertanyaannya, selama ini kita sering memberi makan, yang paling sering kita beri makan itu serigala hitam atau serigala putih dalam diri kita? Putih. Hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, selama ini yang paling sering kita beri makan di dalam diri kita serigala hitam atau putih? Hitam atau putih? Dua-duanya. Berarti kadang hitam kadang putih ya? Gak apa-apa, itulah manusia. Manusia itu kan diberi pilihan. Ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk. Kita punya nafsu, beda dengan malaikat, betul Pak ya? Oke. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya beruntung kata Allah yang mensucikan, rugi yang mengotorinya. Kita punya dua. Anda mau baik, monggo silakan. Anda mau buruk juga monggo silakan. Nanti hasilnya di sana juga ada baik, ada buruk juga. Kan kita boleh memilih kita mau yang mana. Tapi tentu harapannya kita selalu mendapatkan yang baik. Dunianya baik, insya Allah akhiratnya juga baik. Maka hari ini, pertemuan kita hari ini, pagi sampai sore nanti, kita sedang memberi makan serigala apa dalam diri kita? Putih. Serigala putih. Sekarang angkat tangan kanannya. Boleh tepuk bahu sahabat sebelah kanannya, nyampe nggak Bapak dengan Bapak, Ibu dengan Ibu? Sampai. Pak, Bu, kasih makan serigala putih dulu ya. Kasih makan serigala putih ya. Oke, angkat tangan kirinya, bilang, oke bos, kasih makan serigala putih dulu ya. Oke, Mas. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Serigala putih kita kasih tangan. Sudah tadi. Nah, sekarang apa kaitannya kisah tadi dengan human resources, membangun SDM di kampus kita?
membangun SDM di UIN, membangun SDM di FDK, di mahasiswanya. Mana yang paling sering kita beri makan selama ini? Oke, Bapak Ibu semuanya, saya yakinlah Bapak Ibu juga sangat banyak memahami referensi literatur dan lain sebagainya. Namun, mengizinkan kami melakukan pendekatan beberapa hal yang nanti kami akan tampilkan, ya, beberapa hasil riset. Mungkin Bapak Ibu juga punya beberapa referensi yang lain. Skill, sebutkan yang keras, disebut dengan skill. Apa itu skill? Keahlian. Kemampuan seseorang di bidangnya, expert di bidangnya. Kalau dia dokter, dia paham ilmu kedokteran sampai ke akar-akarnya. Kalau dia orang teknik pemrograman, dia paham bagaimana cara membuat bahasa pemrograman yang canggih. Bagaimana melindungi sebuah server. Kalau dia seorang hukum, dia paham ilmu hukum. Dalam dia pahami. Kalau dia di bidang komunikasi, dia paham bagaimana ilmu komunikasi publik dan seterusnya. Di bidang dakwah juga sama. Skill. Yang kedua disebut dengan disebut dengan yang kedua knowledge. Yang ketiga attitude. Skill, knowledge, attitude. Yang tadi banyak Bapak Ibu sebutkan masuk dalam kelompok mana sebenarnya? Ya. Nih yang ketiga. Nah sekarang ini punya porsi. Sama kayak kita membuat masakan, bikin kue. Yang jago bikin kue biasanya siapa nih kalau di FDK ini Pak? Siapa? Ini Pak, ini. Ibu Tati. Ibu. Ibu Tati. Ini. Bu Pipir. Bu Pipir. Ya? Ya sudah. Satu aja dekat sama saya. Bapak Kodarni. Pak, kata teman-teman kan Bapak jago bikin kue ya? Enggak sih, sebetulnya enggak. Keinginan maksimal. Kalau kebanyakan tepung jadinya keras, kebanyakan air jadinya lembek. Begitu juga membangun manusia. Modal manusia ada 3, dan ini punya takaran. Kalau dipersentasikan totalnya 100. Sekarang saya random ya, izin Pak ya saya ke sana. Kalau menurut Ibu Titi, menurut Ibu Titi, kira-kira skill berapa persen, knowledge berapa persen, attitude berapa persen? Totalnya 100 Bu. Nah, kira-kira berapa persen? Berapa persen? Persennya sebutkan. 50. Knowledge-nya? Skill 25, knowledge 25. Oke. Oh boleh. Bu Sri. Kalau saya skillnya 10. Skill 10. Nomor 2 80. Nomor 3 10. 10, 80, 10. Boleh. Kita tanya Bapak lagi ya. Yang di sebelah sini. Pak Yantos. Wah, oke. Kalau Bapak berapa Pak? Skill, knowledge, attitude. Dia suka memvideokan video. Skill 35. Attitude 35. Knowledge 30. 35, 35, 30. Oke. Sip. Terima kasih. Ini jaraknya, kursinya jarak-jarak ya, jadi enak saya lewat sini. Nah, yang di depan boleh kasih pendapat juga nggak? Boleh ya. Kepada siapa? Kita minta pendapatnya. Pak Duki ya? Pak Duki. Banyak suara kesini soalnya. Iya. Mohon izin Pak, kalau menurut Bapak skill knowledge attitude Pak Bagi rata saja. bagi rata saja. 33, punya kata-kata. Oh rata, berarti 33,333 sekian. Nah, tepuk tangan dong buat beliau. Beliau ini orangnya adil, bisa rata, sudah memenuhi unsur sebenarnya ya, adil dan rata. Jadi tidak ada yang merasa tidak kebagian. Ya. Sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Oh langsung ya. Kalau beliau tidak melupakan istri. Masih ingat Pak istrinya Pak? Sangat ingat. Sangat ingat. Kalau kita tanya beliau, nama saja mungkin sudah lupa ya. Oh sudah diparkir. Kasih aja dulu yang lupa sama istri Pak. Ayo kasih Pak ya. Oke dapat Pak. Tepuk tangan dong buat semuanya. Nah ayo sekarang kasih Pak. Kita buka. Skill knowledge berapa persen Pak? 10 maksimal 20%. Attitude berapa persen Pak? 80 sampai 90% hasil risetnya. Kita buktikan sekarang di Indonesia. Di Indonesia banyak orang pintar nggak? Banyak orang cerdas? Banyak intelektualitasnya tinggi? Gelar pendidikannya dokter, profesor banyak? Kemudian memiliki jabatan yang tinggi?
dan akhirnya ditangkap KPK, tidur di penjara? Ada? Ilmu hukum, kita lihat di Indonesia, gelar ilmunya doktor di bidang hukum, dia tahu hukum, jabatannya hakim agung, dan akhirnya Tangkap nyambung. kalau yang itu bukan nyabu Pak, korupsi. Bahkan nyimpan di dinding kantornya. Ditangkap KPK, ada di Indonesia, orangnya masih ada. Mau nyebut nama nggak? Tega pula ya. Oke. Ada banyak hakim yang di Medan, pengacara, panitera, terima uang sogokkan. Dia tahu ilmu hukum, skillnya dia punya, tapi kurang apa? Dia lupa amanah yang diberikan. Ahli komputer, bisa pemrograman. Berapa banyak rekening orang dibobol di Indonesia? Terjadi skillnya pintar. Ini yang terakhir, ya. Kejujurannya, amanahnya, integritasnya. Sebenarnya di alam bawah sadar Bapak Ibu semuanya, Anda paham, Anda tahu ini sumber keberhasilan, kejayaan. Kalau kita bersama-sama pegang ini fakultas kita, insya Allah jalan semuanya. Tadi kan sudah disebutkan, ketika saya tanya, Bapak Ibu bilang kerjasama, integritas, kejujuran, kerja keras, ya itu semuanya masuk di sini. Tapi bisa jadi dulu waktu kita, karena ini biasanya tertanamnya kuat nih di alam bawah sadarnya. Ketika kita mulai belajar TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, yang paling sering ditanamkan di otak kita, di alam bawah sadar kita, kalau orang hebat itu, orang pintar itu, orang sukses itu, kalau nilainya tinggi, IPK-nya bagus, sehingga banyak orang berlomba-lomba mengejar nilai, ngejar IPK. Bahkan coba jujur di sini. Ketika dulu sekolah, SD, SMP, SMA, pernah nggak dijanjikan sama orang tuanya kalau juara dapat hadiah? Pernah? Oke. Kemudian ketika ujian, kita nggak tahu jawabannya, tapi pikirannya mau dapat hadiah nih. Biasanya supaya nilainya bagus, jawabannya benar, biasanya apa yang kita lakukan? Nyontek. Sekarang jujur, siapa yang nggak pernah nyontek seumur hidupnya? Angkat tangan. Saya nggak pernah. Yang nggak pernah nyontek seumur hidupnya angkat tangan. 1, 2, cuma 2 orang. Berarti yang lainnya semua pernah? Oke, ayo istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Termasuk saya pernah nyontek dulu ya. Demi apa? Demi nilai. Kerja kelompok Bu. Kerja kelompok. Kerja kelompok, kerjasama. Iya. Pembenaran atas sesuatu ya. Saya nggak nyontek, tapi dicontekin. Kita terlalu ini. Sekarang coba yang kedua. Sekarang kita survei ya, coba. Kita seolah-olah menggambar sesuatu. Bayangkan di depan Bapak Ibu ada kertas gambar putih yang besar. Kita sedang memegang pensil gambar. Nah, supaya nggak nyontek, matanya nanti dipejamkan ya. Kan tadi katanya semuanya pernah nyontek kecuali 2 orang ya. Oke. Coba tangannya seperti ini, ikut dulu. Oke. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Hitungan ketiga. Gambar pemandangan. Mulai. Gerakan tangannya. 1, 2, 3. Gerakan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup buka matanya. Lihat ke depan. Saya yakin lebih dari 95% menggambar 2 buah gunung. Nah, betul? Oke, kalau betul tepuk tangan dulu dong. Mau survei nih, coba yang tadi gambar gunung, angkat tangannya. Yang tadi gambar gunung. Astagfirullahaladzim. Hampir semua kasih Pak. Dari SD itu yang diajarkan. Iya betul. Sekarang saya tanya, dulu SD gambar apa? SMP? SMA? Pak udah jadi dekan Pak? Udah jadi dekan gambarnya gunung juga. Kenapa? Dominasi IQ terlalu kuat, terlalu tinggi. Padahal di alam bawah sadar kita tahu dan kita sadar. Ini sebenarnya sumber keberhasilan kita bersama. Jadi sepintar apapun orang di satu organisasi, berkumpul semua orang pintar dalam satu kelompok, kalau nggak punya ini, bertengkar juga Pak. Yang satu merasa, wah ide saya paling bagus, paling keren. Yang satu merasa, wah itu nggak bisa jalan, itu harus seperti ini. Yang satu lagi bilang, itu ketinggalan zaman kuno. Yang satu bilang, dari dulu juga udah kayak gini, bisa. Lihat, semuanya orang pintar. Tapi nggak ada merasa, oke, itu pendapat dia. Kita dengarkan dulu. Kebesaran hati menerima pendapat orang lain.
Oke, sekarang dia leadernya. Meskipun dia lebih muda daripada saya, why not? Oke, silahkan Pak. Sampaikan dulu idenya. Oh, dia lebih senior daripada saya. Coba kita dengarkan pendapat yang senior bagaimana. Oh, dari semua pendapat, untuk kondisi saat ini yang paling baik sepertinya ini deh. Gimana? Setuju? Sepakat semuanya? Ya. Lebih kurang 8 kali Pulau Jawa. Dibangunnya lama, lebih kurang 2000 tahun. Tujuannya dibangun untuk apa? Pertama, benteng pertahanan. Yang kedua, jalur komunikasi. Dan yang ketiga, sebagai batas wilayah kerajaan mereka. Lama benteng ini sangat tinggi, kokoh, tidak tertembus oleh pasukan musuh. Namun, pernah akhirnya tahun 1600-an kalau tidak salah, tembok ini berhasil dijebol oleh bangsa Mongol atau orang-orang Mongolia. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Ini sejarahnya. Caranya bagaimana? Dihancurkan? Temboknya enggak, besar, kuat, kokoh. Gimana? Pengawalnya iya. Tidak dihancurkan temboknya, tidak gali terowongan. Tapi pasukan Mongolia datang, kemudian apa? Memberi sogokan, upeti kepada penjaga pintu gerbangnya. Dibukalah pintu gerbangnya, karena si penjaga terima sogokan itu. Pasukan Mongolia masuk, diserang saja. Kaisar sudah membangun benteng. Tujuannya apa? Membentengi mereka. Tapi lupa membangun jiwa-jiwa para penjaganya. Di Indonesia, sehebat apapun sistem yang dibuat, undang-undang yang dibuat, kalau para penjaga pintu gerbangnya tidak ditanamkan moral, habis juga. Di fakultas kita pun sama, sehebat apapun sistem di FDK, kalau orang-orang yang tidak dibangun jiwa-jiwanya, jebol juga pertahanan itu. Oleh karena itu tepat yang dilakukan saat ini. Kita tidak membangun sistem saat ini, tapi kita membangun jiwa-jiwanya dulu. Sekali lagi boleh tepuk tangan dan apresiasi buat kita. Terima kasih Pak Dekan, para wakil dekan. Kenapa? Keyakinan tertinggi pada Tuhannya, keyakinan tertinggi kepada Allah. Ada tidak ada pimpinan, ya kita kerja. Ada tidak ada yang melihat, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ada tidak ada teman, kita tetap integritas. Belief, keyakinan tertinggi, bukan hanya kepada sistem, kepada manusia, kepada pimpinan, tapi lebih tinggi kepada Dia Sang Maha Pencipta. Ada salah satu kisah waktu itu di zaman Khalifah. Jangan lupa Khalifah sebentar. Ada, kalau ada yang ingat tolong disampaikan. Beliau ingin membeli kambing yang sedang digembalakan oleh salah seorang anak. Umar bin Khattab, Masya Allah. Terima kasih Pak. Kasih hadiah Bang. Nah, ini orang ini ingat ya. Betul Pak ya? Umar berkata, aku beli satu kambing ini. Kan tuanmu, nama hadiah juga. Pak Dekan kasih juga Bang. Pak Dekan beli hadiahnya. Kalau itu saya dapat, saya nggak dapat ya. Nah, dapat Pak Dekan. Terima kasih Pak. Oke ya. Jadi beliau ingin membeli kambingnya, betul Pak ya? Kambing atau domba gitu lah ya. Ingin membeli, kemudian si anak berkata, tidak, saya tidak mau menjualnya, karena ini bukan milik saya, milik tuan saya. Sudahlah, kan kambing kamu banyak, tuan kamu nggak tahu, saya beli satu, ini uangnya. Tidak, meskipun tuan saya tidak tahu, tapi Tuhannya tuan saya tahu. Allah tahu dan Allah melihatnya. That is belief, that is integritas. Itulah pelayanan prima itu di sana. Zona integritas itu di situ sebenarnya. Zona integritas itu sebenarnya nggak ada sistem pun. Kalau dia sudah punya belief yang kuat pada Allah, jalan sebenarnya. Zona integritas. Tapi di Indonesia sudah ada sistem pun, kalau nggak punya belief, ya lewat juga. Maka zona integritas hanya sekedar nama, slogan, jargon saja. Nah hari ini karena Bapak Ibu semuanya dapat amanah zona integritas, mewujudkan WBK dan WBBM, nah, kita tanamkan ini. Ini memperkuat sistem yang sudah Anda buat. Ini akarnya, fondasinya. Sama seperti pohon. Pohon, kalau akarnya nggak kuat, ada angin, tumbang dia. Perhatikanlah pohon bambu. Ini risetnya orang Jepang. Bambu, sebelum dia mengeluarkan tunas yang baru, dia akarnya dahulu hidup, merambat ke dalam bumi. Berapa lama? Ada yang tahu? Sebulan? 2 bulan? Tahunan. Risetnya 2-3 tahun. Akarnya dulu, setelah itu baru keluar tunasnya. Iya. Kalau ibu-ibu bilangnya rebung, gitu ya. Kalau ngelihat tunas bambu dipotong langsung dia apa Bu?
Gulai. Kalau orang Jepang enggak ngeliat sesuatu kok unik ya, baru keluar setelah 2 atau 3 tahun dipelajari. Kemudian setelah dia tumbuh besar, ketika angin, hujan, badai datang, pohon bambu itu tertiup angin, bahkan ujungnya itu melengkung hampir menyentuh tanah. Tapi pernahkah kita lihat pohon bambu itu tumbang tercabut akarnya naik ke atas? Tapi lihat pohon besar di pinggir jalan, besar, gagah, rindang. Ketika ada hujan badai, banyak yang bertumbangan, betul nggak? Gambaran manusia. Ketika kita tidak kuat akarnya, fondasinya, belief sistemnya belum kuat, bisa jadi ketika ada angin, badai, goncangan, cobaan, ujian, godaan. Kalau pria ini godaannya 3, harta, tahta, dayana. Ya, 3 hal ya. Itu biasanya bisa menghancurkan. Tapi wanita juga banyak sekarang yang tergoda, bukan cuma pria aja. Maka diparkir dulu, Pak. Oh, udah diparkir ya. Aman ya. Aman. Ini beliefnya kita kuatkan. Banyak kita lihat contoh di Indonesia, dia hebat, dia terpandang, dihormati, ternyata hancur, jatuh hanya karena hal-hal sepele. Uangnya banyak, harta berlimpah, mobilnya mewah, punya banyak villa, masih juga ngambil duit negara. Bahkan lebih mengenaskan lagi, uang bansos untuk orang miskin pun dibuat juga. Astagfirullahaladzim. Kondisi lagi susah, uangnya orang miskin, bisa jadi ada anak yatim di sana, masih tega-teganya. Oke, mana? Oke, silakan Pak. Gak apa-apa. Kan di sini kita semua sama, udah diparkir. Santai aja, gak apa-apa. Iya. Apa Pak? Tantangannya apa? POK. Apa Pak? POK. POK. Apa itu POK? Anggaran. Kenapa dengan anggaran? Anggarannya sedikit. Anggarannya anggaran bocor. Oke. Anggaran bocor. Apalagi tantangan perguruan tinggi saat ini? Kampus kita deh, UIN atau fakultas kita. Tantangannya apa? Pelayanan. Oke. Gimana Pak? Maksudnya? Jadi dengan adanya COVID sekarang ini, Iya. salah satu tantangan yang berat bagi perguruan tinggi Pak Zul. selain kepada mahasiswa kita, karena banyak hal-hal yang membuat hambatan untuk memberikan Oke. Banyak terdapat hambatan dalam hal pelayanan kepada mereka karena online ya. Oke, itu Pak, di foto Pak. Masuk majalah Rubus ya. Oke, apa lagi? Bus. SDM-nya bagaimana, Mas Devir? Pegang mic-nya boleh. Karena SDM juga menjadi tantangan ketika manusianya tidak mampu untuk bersaing dengan kemajuan, baik segi teknologi, upgrade keilmuan. Oke, artinya SDM itu tantangan saat ini adalah SDM-nya yang harus cepat beradaptasi dengan teknologi, dengan kondisi zaman yang dulu nggak pernah seperti ini, betul? Oke, dan itu menjadi tantangan. Berarti masih ada yang belum update teknologi. Oke, sip. Apalagi yang lain? Dari sisi yang lain boleh, siapa aja boleh menyampaikan pendapat. Kan sudah parkir tadi. Yang lain-lainnya. Santai aja, ngomong aja nggak apa-apa. Persaingan antar perguruan tinggi. Persaingan antara perguruan tinggi. Oke, ada lagi yang lain? Yang depan? Oh, yang depan. Yang depan terakhir. Nah, sekarang kita ke depan. Kalau menurut para pimpinan yang di depan, kan udah diparkir ya? Udah. Oke, diparkir. Kalau menurut bapak-bapak yang di depan, kondisinya saya panggilan gitu ya, nggak apa-apa ya. Kira-kira apa nih Pak? Tantangan perguruan tinggi saat ini, khususnya fakultas kita, di kondisi era buka saat ini. Siapa? Oke, silakan Pak. Karena proses daring, tantangan yang pertama itu jaringan. Satu. Pertama Beli jaringan baru ya. Beli jaringan baru. Sehingga kalau kamu itu kan mesti pilih sana pilih sini. Ini kadang-kadang kita yang ngajar ini mana? Lagi gagal jaringan Pak, satu. Itu proses. Ya. Kemudian yang kedua, selain jaringan itu semangat. Efek dari daring itu dosen tidak bisa motivasi mahasiswa. Itu luar biasa. Masalah seperti yang Bapak bilang, udah keras besar. Video ini matinya videonya. Efeknya nanti ke depan ketika selanjutnya kita kalau pakai Google Meet kan, Google Meet tidak nampak mahasiswa. berbeda dengan Kalau Zoom kan, kalau Zoom kan bisa dibukaan. Google Meet hilang muncul gitu dia kan.
oleh kita semua lah barangkali. Baik, itu tantangannya Pak ya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semuanya. Kalau bisa disimpulkan sedikit apa yang tadi disampaikan, tantangannya rata-rata pada SDM-nya, betul? Orang-orangnya, kemudian sistem juga tadi dari jaringan, dari nanti seperti apa. 3 kunci sukses untuk menghadapi kondisi saat ini. Kondisi saat ini. Yang pertama, khususnya para dosen, tenaga pengajar, dan juga para tenaga apa ya istilahnya yang melayani mahasiswa lah, gitu ya. Ya, teknik dan tenaga kependidikan. Oke. 3 hal. Yang pertama apa? Managing energy. Kalau kita skalakan antara 1 sampai 10, level kebosanan Anda, tingkat stres Anda untuk kondisi saat ini, COVID saat ini, itu sudah di level berapa? Sebutkan aja. 9,8. 9,8 itu udah hampir ke ubun-ubun ya. Iya. Di level berapa lagi? 16. Oh, udah jebol Pak. Udah dahsyat ini berarti. Level berapa? Ya? 10 maksimal. Level berapa? 5. Oke, kalau 1 itu ya bukan sih, tapi masih oke lah gitu. 10 ini sudah puncak sekali. Level berapa? 5, 9,8, 10, 16. Ada yang lebih dari itu? Ada. Level berapa? 40. Astagfirullahaladzim. Itu udah stop kayaknya ya. Tapi mau tidak mau, saat ini kita tetap harus ongoing proses. Kita tetap harus bekerja, kita tetap harus melayani. Proses pembelajaran mau tidak mau harus terus berlangsung. Nggak boleh beralasan, wah itu kan karena ini, wah karena COVID, wah karena ini, itu, dan sebagainya. Harus ada caranya. Caranya bagaimana? Yang pertama tadi masih ingat apa? Managing energi. Kita lihat level of energy, hasil risetnya dari David Hawkins ya, Dr. David Hawkins. Yang paling bawah kelompok low energy. Boleh dilihat semua ke atas, ke depan. Yang di atas level high energy. Apa kaitannya dengan keseharian kita? Dengan aktivitas kita, pembelajaran kita, pekerjaan kita. Kalau setiap hari kita datang ke kantor, ke kampus ataupun WFH dengan membawa low energy, diri kita datang dengan membawa low energy, maka hasilnya juga low, hasilnya juga minim, hasilnya juga tidak maksimal. Apa itu low energy? Ketika datang ke kampus, yang dibawa apa? Rasa apatis. Apa sih apatis itu? Ya peduli-peduli nggak peduli gitu ya. Yang penting datang absen tiap bulan gajian, betul? Itu apatis. Temennya ada pekerjaan, nah sudahlah itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Dia keluar, makan lontong, ngerokok-ngerokok di parkiran, ya. Nanti masuk lagi, ngobrol. Kayaknya dari ketawanya ngerasa ya. Yang paling keras ngerasa itu ya. Agak-agak lesehan gitu dulu. Wah cocok banget Pak. Oke. Wah ini Pak Tony pas banget kayak gini duduknya contohnya. Oke, coba duduknya kayak gitu. Berleha-leha ya. Ya, oke, coba semuanya ikut dulu biar merasakan. Bahunya agak sedikit turunkan. Oke, kepalanya gini. Oke. Nah, udah pas. Sekarang tolong. Nah, Anda bayangkan sekarang tentang hutang-hutangnya. Oke? Berubah duduknya. Nah, bayangkan dengan istri yang ada di rumah. Bayangkan dengan pekerjaan yang menumpuk di kantor. Bayangkan ketika pulang masih harus diribetkan dengan urusan sekolah online-nya anak. Tugas yang tak pernah selesai. Tagihan kartu kredit, tagihan motor, KPR belum lunas. Udah bangun. Oke, ketika posisi duduknya seperti tadi, bahu turun, selonjoran, kepalanya turun, kira-kira apa yang dirasakan? Malas. Semangat atau malah lemes? Malam mas. Lemes, ada energi nggak? Enggak. Enggak. Tapi coba duduknya sekarang duduk siap, tegak. Kalau di kemiliteran itu duduk siap ya. Oh seperti beliau nih gagah duduknya. Siap, duduk siap. Bahunya, punggungnya bersandar ke sandaran kursi. Oke, bahunya agak sedikit
tegak, dadanya maju 2 cm aja kira-kira. Oke, nggak usah segini juga, 2 cm aja, oke? Kepalanya tegak. Nah, ketika merubah postur tubuh, postur duduk, cara duduk seperti ini, ada rasa yang berbeda nggak? Rasanya lebih apa, Pak? Lebih optimis, lebih semangat, lebih energi. Hanya merubah posisi duduk. Ya, udah santai lagi sekarang, santai. Namun kebanyakan orang ketika kondisinya sedang ada di bawah, contohnya paling sering ini wanita ini biasanya ya, kalau putus cinta, ditinggal nikah oleh si dia, diputusin, di PHP-in, di ghosting, ya. Kisah lama ya, kayak pengalaman cinta ini betul ya masternya. Kasih aja, habis aja. Oke. Biasanya wanita kalau mendapat kondisi seperti itu, yang dilakukan biasanya apa? Ekspresinya pertama bagaimana? Nangis. Sedih, nangis. Biasanya pergi larinya ke kamar. Terus di kamar posisinya bagaimana? Kok tahu banget? Ini sering mengamati para wanita yang mata hati kayaknya. Tahu nangis, sedih di kamar, telungkup. Dengan posisi seperti itu semakin jadi atau semakin membaik emosinya? Jadi. Terus bagaimana caranya? Ketika kita merubah postur, duduk siap, tegak, mengangkat kadang kepala ke atas sebentar, itu merubah juga emosi kita. Pergi ke mall, Pak. Nah, pergi ke mall belanja. Ya, gitu. cari yang lain. Cari yang lain, oke, bagus. Ya. Itu kenapa sholat ini mengajarkan kita bagaimana kita memaintain energi kita. Ada sikap tegak, Allahu Akbar, siap menghadapi dunia. Tapi jangan hanya mikir dunia, Allahu Akbar, kita juga rukuk. Kita rendahkan diri kita. Ketika dunia berkata, wahai manusia, tunduklah kepadaku. Tidak, aku hanya tunduk pada Tuhanku. Ketika tegak lagi, Allahu Akbar. Masuk lagi bisikan setan, kamu kan hebat, kamu pintar, kamu dosen, gelarmu sampai doktor, profesor, kamu punya jabatan. Akan timbul rasa sombong di sana, sujud lagi, samakan kepala kita dengan kaki kita. Allahu Akbar. Tidak, saya hanya seorang hamba yang diberikan amanah itu semuanya oleh Allah. Jadi kita tidak jadi orang yang lupa diri. Karena setan ini masuknya kemana-mana dia. Kalau Anda, level-level Anda ini sudah tidak tergoda lagi lah insya Allah dengan godaan-godaan yang negatif-negatif, narkoba, minuman keras, zina dan lain sebagainya, na'udzubillah lah, insya Allah tidak ya. Terus setan godanya di mana? Nah, dia masuk di level itu. Merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, merasa berpangkat, sehingga ada titik kesombongan di sana. Setan, iblis diusir dari dalam surga, apakah karena dia berkhianat besar kepada Allah? Hanya dia merasa sombong, lebih mulia daripada Adam. Kita merasa lebih dari orang lain, si iblis merasa lebih daripada Adam, sombong tibanya jatuhnya, betul? Oke. Ketika manusia merasa lebih hebat daripada orang lain, kira-kira di levelnya sama atau beda dengan levelnya itu tuh? Sama. Oleh karena itu, na'udzubillah, semoga tidak. Di situ setan bermainnya di level orang berbeda-beda. Kalau orang di pinggir jalan yang urak-urakan, yang suka mabuk-mabukan, mereka sama setan disentil aja dikit, dia minum itu. Hal yang tidak baik. Disentil aja dikit, berjudi dia. Dia sentil aja dikit, main dia sama wanita yang tidak baik. Disentil dikit jadi. Kalau Anda nggak bisa. Sholatnya sudah rajin, baca Qurannya rajin, terus gimana dong? Wah, digedor-gedor, dapatlah celah itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, paling tidak kita bisa memaintain energi kita. Kita bisa memaintain mindset kita, tujuan hidup kita. Yang pertama, gerak. Ketika kita bergerak, energinya positif. Bangun tidur, sholat subuh, Nabi juga berkata selesai subuh jangan tidur lagi, betul ya? Ada aktivitas dan banyak manfaatnya. Yang kedua, kata-kata. Apa yang kita ucapkan itu akan didengar oleh telinga kita, direspon oleh otak kita. Saya pernah baca buku dan juga di ISQ dipelajari di ISQ hipnoterapi ini dipelajari dan ISQ NLP. Ya, dan juga saya baca buku psikologi referensi dari istri saya psikolog. Dia pernah lihatkan juga, saya ini ada loh teorinya.
namanya RAS, Reticular Activating System. Ada pernah baca nggak? Ada pernah baca? Yang backgroundnya psikologi di sini ada? Oke, ada. Nah itu tempatnya di bagian belakang kepala kita, di bawah dekat otak kecil, ya. Di situ ada sel saraf. Kalau para neuroscience menyebutnya RAS, Reticular Activating System. Simpelnya begini, apa yang kita ucapkan didengar oleh telinga kita, diproses oleh otak kita. RAS itu akan memancarkan gelombang, dan dia akan mencari frekuensi yang sama atas apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu Nabi pun berkata, kalau engkau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Kenapa? Kata-kata itu adalah doa. Kata-kata itu adalah sebuah energi yang dia bisa memancar dan dia akan kembali kepada kita. Jika baik kita ucapkan, baik kembalinya. Jika buruk, buruk juga. Kaitannya apa? Aku sesuai sangkaan hambaku, kata Allah. Apabila baik, baiklah aku. Apabila buruk, buruk yang kita dapatkan. Contoh gini, kisah Imam Masjidil Haram. Namanya siapa? Kan imamnya banyak tuh. Salah satunya, pemimpinnya namanya Imam As-Sudais. Dulu kisahnya waktu kecil, beliau masih kecil, ya, ibunya akan kedatangan tamu. Orang Arab itu kalau mau menyambut tamu kan sangat memuliakan banget gitu Pak ya. Disiapkan makanan banyak di ruang tamu. Sudah selesai semua, sudah kecil masuk ke dalam rumah habis main di luar. Lihat makanan banyak, sudah dihidang, dia keluar lagi, diambilnya pasir, ditaburi di atas makanan itu. Tamu mau datang. Kalau Anda jadi orang tuanya, kira-kira Anda marah nggak? Marah atau sangat marah? Kira-kira ibunya Sudes marah nggak? Marah. Tapi marahnya bagaimana? Masya Allah Sudes, ini tamu mau datang, tapi makanan kamu kasih pasir semuanya. Sudah kamu pergi saja, main ke Masjidil Haram sana, jadi imam saja kamu di sana. Marahnya ibu dari Imam As-Sudais waktu kecil. Kata-kata seorang ibu adalah doa. Hati-hati dengan kata-kata. Ibu, ayah, teman, rekan sekerja semuanya hati-hati. Jadi betul. Yang kedua, kisah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini penemu apa Pak? Lampu. Penemu lampu juga, ya. Penemu apa? Yang di belakang? Oke. Perlu suntikan vaksin sepertinya. Sudah divaksin belum ya? Oh belum? Wah, harus segera vaksin itu ya. Oke, biar bisa naik pesawat lagi. Jadi tujuannya vaksin apa? Biar bisa naik pesawat. Kalau saya gitu Pak. Astagfirullah ya. Oke, tadi siapa? Thomas Alva Edison. Kelas 3 SD ternyata dia pernah dikeluarkan dari sekolahnya. Di drop out. Ibunya dipanggil. Anak Anda dikeluarkan. Kenapa? Dianggap anak Anda bodoh. Tidak bisa ikut pembelajaran di sekolah ini. Cari sekolah yang lain. Pulang dia. Dibawa anaknya. Nama anaknya siapa tadi? Thomas Alva Edison. Dia bilang sama anaknya, Son, besok kan Edison namanya, dipanggil Son gitu ya. Oh ada yang namanya Ada Edison. Edison. Oh Edison. Oh yang namanya Edison kasih hadiah. Ikut dulu ya Pak ya namanya. Tuh yang Edison, yang namanya Edison belakang. Kasih hadiah. Training mana yang kasih hadiah kepada orang yang namanya Edison? Oke, makasih ya. Oke, dia bilang apa? Son, besok kamu nggak usah sekolah lagi. Kenapa Bu? Iya, tadi Bu dipanggil sama sekolah. Kata sekolah, kamu itu terlalu pintar nak. Kamu itu terlalu jenius nak. Dan di sekolah ini nggak ada guru yang bisa ngajarin anak sejenius kamu. Jadi kata sekolah, kita harus cari sekolah yang lain supaya kamu dapat guru yang bisa ngajarin kamu dan kamu semakin melejit prestasinya. Jadi orang jenius, jadi ilmuwan hebat. Oh, saya anak yang jenius ya? Iya, jenius. Itu yang tersimpan di alam bawah sadar. Sering berjalannya waktu, ketika dia sudah dewasa, dia jadi ilmuwan, ibunya meninggal. Biasanya orang zaman dulu itu suka nyimpan surat-surat atau benda-benda itu di dalam kaleng, betul ya? Atau tempat penyimpanan peti atau apa gitu. Ketika dia membereskanlah barang-barang ibunya yang telah meninggal, ketemu surat itu. Begitu dia baca, ternyata ibunya dulu berbohong kepada dia. Dia bukan anak yang jenius, tapi dulu dia disebut anak yang bodoh. Tapi si ibu bilang ke anaknya, kamu anak yang jenius. Jadi itu sebuah doa dan juga itu yang tersimpan di alam bawah sadar si anak. So, hati-hati dengan kata-kata. Kepada anak marah boleh nggak? Boleh.
Tapi lihat ending kalimatnya seperti apa dan bahasa kalimatnya gimana. Kalau lihat anaknya agak sedikit bandel, Masya Allah, nak, kamu ini calon jenderal besok ya, gitu ya. Masya Allah, nak, ini ciri-ciri presiden, nah gitu. Oke, masuk got, sih Kalau dia suka main di got, pulang kotor-kotor, nggak usah diomelin, bilang, nah, kamu ini kalau presiden kata beliau ya. Boleh tepuk tangan dong. Tenang ya, oke. Hati-hati dengan kata-kata kita, oke? Hati-hati dengan kata-kata. Terhadap teman, rekan sekerja juga. Kalau kita berkata, contoh nih lagi ngobrolin, temannya itu si Anu kok males banget ya, kayaknya setiap hari. Jadi males beneran dia. Atau ketemu sama orang yang sedang kita nasihati, kamu itu kalau datang ke kantor jangan terlambat terus dong. Ganti kalimatnya. Besok kalau ke kantor tepat waktu ya, dia itu yang disimpan. Apa sih kalimatnya? Itu yang tersimpan, itu akan menjadi masuk ke alam bawah sadar, di subkonnya. Kalau di ISQ-NLP dan hipnoterapi dalam mempelajari hal itu. Tapi di sini kita sekilas saja. Hati-hati dengan kata-kata, khususnya terhadap anak. Jadi sekalian, terakhir apa? Fokus. What you focus expand. Apa yang Anda fokuskan itu yang akan terjadi. Itu kaitannya dengan RAS tadi, Reticular Activating System. Dia memancarkan gelombang. Dan dia akan menangkap atas apa yang kita ingin. Fokus expand. Karena ilmu ini Bapak Ibu, Pak Ari berkata kepada kami, kalian ketika menyampaikan satu ilmu, pastikan kalian sudah melakukannya dulu, kata Pak Ari. Jadi yang disampaikan bukan omdo, bukan omong kosong. Ketika kita berbicara tentang corporate culture, kita bangun corporate culture kita dulu. Ketika kita berbicara SDM, kita bangun SDM kita dulu. Kita bangun gedung 27 lantai, puncaknya masjid, yang diantara sekian banyak orang membangun gedung, puncaknya jadikan penthouse, diskotik, karaoke, dan macam-macam restoran. Tapi kita tempat menyembah Tuhan yang paling tinggi itu harus di atas, bukan di basement, kata Pak Ari. Kalian boleh cari di mana gedung-gedung bertingkat di Indonesia ini. Kalau mau sholat, carilah musola atau masjidnya, adanya di mana? Rata-rata di situ. Tapi kita tidak terbangun itu. Sebagai apa? Kecintaan tertinggi kita, tauhid kita pada Dia Allah, dan kita cinta terhadap Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, Tuhan itu letaknya tinggi di atas, bukan di bawah, kata Pak Ari. Ya. Oke, kaitannya apa? Saya ada kisah. Tapi ini tidak bermaksud ria atau apa, hanya memperkuat keyakinan ya. Dulu waktu saya dipindahkan ke Pekanbaru dari Jakarta tahun 2011 atau 2012. Setelah dipindahkan ke sini, saya dapat fasilitas mobil kantor, tapi tidak saya pakai. Tidak saya pakai hanya untuk keperluan kantor, pulang ke rumah saya pakai motor. Karena kalau saya bawa pulang ke rumah, itu bensinnya saya nggak bisa ngitung. Di rumah tiba-tiba keluarga minta antar kemana, anak antar ke sekolah, itu kan urusan pribadi kan. Saya nggak bisa ngitung berapa tetesnya, berapa liternya, berapa rupiahnya. Saya tinggal di kantor. Sampai suatu saat istri bilang, kayaknya kita harus punya kendaraan deh, punya mobil sendiri gitu. Tahun 2011 atau 2012. Untuk ya kalau ada darurat malam-malam atau kapanpun bisa. Ya sudahlah, dengan segala keadaan yang ada, kita bismillah gitu. Dulu bahkan sejak dari Jakarta belum pindah ke sini, setiap kali melihat mobil yang berwarna hijau, selalu saya aminkan. Lewat mobil itu warna hijau, Jazz warna hijau. Amin ya Allah. Saya mau nyebrang jalan nih, udah sampai di trotoar tengah-tengah, lewat lagi, Jazz warna hijau. Amin ya Allah. Teman saya di samping bilang, "Tok, ngapain?" "Itu bang, ada mobil warna hijau." "Kenapa emangnya?" "Suatu saat saya akan punya kayak gitu." Singkat cerita, ya udahlah jalan lah gitu ya. Beli baru, duitnya belum cukup. Ternyata ada parkir di salah satu showroom mobil Jazz warna hijau. Saya datangi, saya lihat, wah, harganya kayak masih lumayan deh. Udahlah, seminggu lagi dihubungi marketingnya, dapat diskon, ya sudahlah. Akhirnya jadi, oke, bayar dulu, kemudian surat-suratnya keluar setelah lunas. Lebih kurang 1 minggu setelah itulah dikasih waktu untuk melunasi. Oke, singkat cerita, suratnya sudah ada, STNK-nya ada, BPKB-nya ada, pelunasannya dibayar. Mobil Honda Jazz warna hijau. Impian saya sejak lama, sudah ada di otak dan sering saya aminkan. Begitu saya terima STNK-nya, dia minta fotokopi KTP saya kasih untuk dokumen. Ternyata di STNK itu nama orang pemilik mobil itu sebelumnya Honda Jazz itu pemiliknya namanya Saprianto. Persis dengan nama saya, tidak kurang 1 huruf pun. Mobil Honda Jazz warna hijau milik Saprianto.
Saya lihat ya Allah ya Rabbi, memang kuat banget ilmu itu kalau kita pakai, dan kita yakin, kuncinya yakin kepada Allah. Yakin, manusia hanya ikhtiar, jawabannya tetap dari Allah. Mobil Honda Jazz banyak nggak di Pekanbaru? Mobil Honda Jazz warna hijau? Mobil Honda Jazz warna hijau, nama pemiliknya Saprianto? Ya hanya itu. Dan itu yang datang. Kenapa? Energinya itu. Narik, ketemu dia klop. What you focus expand. Hati-hati dengan yang kita pikirkan, hati-hati dengan yang kita ucapkan, dan hati-hati dengan apa yang kita lakukan. 3 hal, ya. Managing mental state, supaya kita selalu berada di high energy, level energi yang atas. Sebutkan yang pertama apa? Gerak. Yang kedua, yang ketiga, fokus. Tepuk tangan dulu buat kanan. Lompat sedikit. Oke, kami beri. Kanan, kiri. Putar dulu perutnya Bapak Ibu. Hop. Putar lagi. Oke, lompat sedikit. Lompat. Oke, Gabi Bes. Kanan, kiri. Tapi juga dapat sikap atas kondisi itu. Yang ketiga ini hasilnya. Contoh reality atau kondisi yang terjadi saat ini yang tak bisa kita rubah atau di luar kuasa kita. Contohnya apa? Kondisi ekonomi makro. Untuk merubah ini, apakah itu di level kita saat ini? Tidak. Lebih tinggi lagi ada yang memikirkannya. Cuaca, sudah bersiap-siap mau pergi kondangan, naik motor, tiba-tiba hujan deras. Bisa kita rubah? Bisa. Hujan, stop dong. Bisa? Tidak. Pendidikan awal, wah coba kalau dulu saya di SD favorit ya, pasti saya sudah. Coba kalau dulu saya kuliahnya di kampus ini ya, pasti saya sudah. Ya, oke. Yang ketiga keturunan. Bisa nggak kita memilih lahir dari rahim siapa? Bisa nggak? Bisa nggak kita memilih lahir? Wah, saya mau lahir dari orang Turki aja deh, biar hidungnya mancung-mancung. Bisa nggak? Nggak juga. Ya. Lahir dari rahim siapa sudah Allah yang menentukannya. Kita sudah ada di sana. Maka yang perlu kita lakukan apa? Memanage respon. Oke, selain ini, reality yang terjadi di sekarang, di era buka saat ini, di dunia kampus, COVID-19, adanya di mana? Nih, kelas 1, betul? Pembelajaran online, adanya di mana? Di sini. Mau tidak mau kita harus lakukan. Bekerja WFH, setengah-setengah dibagi-bagi, adanya di mana? Di sini. Anggaran dipotong, adanya di mana? Di sini. Ya. Kalau di sini tunjangannya dikurangi ya Pak? Alhamdulillah enggak, gaji masih utuh. Ya. Kadang beberapa tempat perusahaan lain ada yang gajinya dipotong setengah. Itu di mana? Ya di sini. Yang cewek di ghosting cowok itu di mana? Di sini juga. Untuk menentukan bagaimana hasilnya ditentukan oleh respon kita terhadap kondisi yang ada. Contoh, ketika sekarang pembelajarannya daring, mau tidak mau harus jalan daringnya. Tergantung responnya. Hasilnya kita akan lihat seperti apa. Kalau responnya negatif, alah daring, udahlah. Pokoknya terlaporkan, terlaksana. Masalah sinyal, jaringan, udahlah nggak usah pikir. Terus, udahlah penting bisa online aja lah, mukanya udah kelihatan, bisa share screen, udah bagus. Ya hasilnya biasa juga.
Ada orang yang pokoknya saya nggak mau daring, nggak efektif, beda sama luring, yang kita tatap muka, emosionalnya terbangun. Ya untuk kondisi saat ini belum bisa terlaksana, resultnya kita bisa tahu proses itu tidak berjalan. Ada orang yang responnya dia menganggap, oh oke, ini bagus ini. Yang dulunya saya gaptek, saya nggak paham Zoom itu apa, telekonferensi seperti apa, kemudian memberikan materi di media online seperti apa, saya bisa belajar. Oh ternyata ada multimedia memudahkan pembelajaran, lebih canggih ini. Dia suka ngulik-ngulik, hasilnya akan bagus. Respon, ya tergantung respon kita. R1-nya apa? Anggaran nggak ada, contoh. Anggaran dipotong, nggak bisa jalan. Responnya bisa positif, bisa negatif. Positifnya, oke, nggak ada anggaran, apa yang bisa kita kreatifkan? Tanpa anggaran, tapi kita tetap bisa bekerja. Ada anggaran, alhamdulillah. Kalau nggak ada anggaran, wah udahlah kita nggak ada anggaran, ya udahlah. Nunggu aja lah nanti, nunggu kapan? Ya tunggu apa? Mental agility. Meskipun kondisinya seperti ini, pembelajaran online, bekerjanya banyak online, kadang tim nggak lengkap di kantor, setengah ada WFO, setengah ada WFH. Yang WFO ini kadang semangat kerja, teman-teman yang WFH begitu ditelepon-teleponnya nggak ngangkat-ngangkat, ya malam kadang baru direspon, ya. Tapi paling tidak kita harus punya ini, mental agility. Siap. Dan juga yang ketiga apa? People agility. Tidak bisa kita sekarang ini kerjanya sendiri, kita kerjanya tim. Tadi juga Pak Dekan sampaikan, dayungnya bersama. Bayangkan Bapak Ibu, perahu Viking. Perahu Viking itu kan dayungnya manual ya. Seandainya pemimpinnya bilang maju, tapi ada yang mendayung satu, ada yang cuma ngetok-ngetok dayungnya doang, ada yang ngubung-ngubung ininya, airnya. Kira-kira bisa jalan nggak tuh kapalnya? Kenapa kapal Viking itu bisa melaju cepat? Karena gerakannya sama, mendayungnya sama, arahnya sama, sampai dia ke tujuan. Tapi kalau di dalamnya orangnya ribut, gontok-gontokan, ada yang dayung, ada yang tidak, ya nggak sampai-sampai ke tujuan. Kita bersama-sama, people agility, learning agility. Nah tadi ada juga yang menyampaikan, ada yang tidak mau update, berat belajar sesuatu yang baru, tidak mau berubah. Anda dikombinasikan ya. Oke. Tadi waktu saya tanya, Bapak Ibu tujuannya bekerja itu berbeda-beda levelnya. Kenapa kerja? Kenapa semangat bekerja? Dapat gaji, dapat bonus. Level 1. Setiap bulan pasti gajian. Tanggal berapa? Yang keras dong, tanggal berapa? Gajian tanggal berapa? Bahagia nggak ketika tanggal 1? Wah. Yang keras bahagia nggak? Lebih keras bahagia nggak? Berapa lama? Seminggu. Berapa lama? Seminggu. Berapa lama? Sehari. Langsung potongan. Banyak potongan. Langsung dipotong. It's okay, ya. Ada yang hidupnya di level sini. Maaf, bukan hidup. Tujuannya bekerja di level sini, pastian, ya. Bonus, uang, gaji boleh silakan. Yang kedua, kenapa kerja? Cari tantangan. Ya. Apa itu tantangan? Ya kalau gitu-gitu aja mah nggak asik. Kita bikin program yang bagus. Yang ketiga apa lagi? Kenapa kerja? Eksistensi diri. Bisa bergaya, kata ibu ya. Nih, lihat. Berbeda-beda tujuan setiap orang. Karena kalau di rumah aja, bajunya paling ya dasteran, ibu ya. Dasteran mungkin sudah robek di samping kanannya. Sebelah kirinya kena bawang gitu ya. Nggak bisa bergaya. Kalau di kantor, nah bisa. Dan terus tadi saya punya salah seorang teman di salah satu kanwil ya. Waktu itu saya ketemu sama dia makan siang. Dia bawa stafnya masih baru, kontrak lah gitu, baju putih hitam. Setelah saya ngobrol sama teman saya bilang, boleh nggak saya tanya sama stafnya? Boleh, tanya aja. Tanya, kamu udah berapa lama kerja? 3 bulan bang. Orang-orang sukses di bidangnya, dan mereka semuanya tragis matinya, bunuh diri. Ini overdosis. Yang ini dia gantung diri dengan shawl yang dia jual. Ini pemilik toko tas branded mahal dunia, harganya bisa ratusan juta. Dia punya lebih dari 700 cabang di seluruh dunia. Dan dia mati dengan shawl yang dia jual di tokonya.
gantung diri. Nih, bunuh diri. Robin Williams, familiar dengan Robin Williams Bapak Ibu? Biasanya kalau main film-film apa? Film komedi, betul? Dia menghibur banyak orang tapi dirinya sendiri tak bahagia. Robin Williams mati bunuh diri. Sully matinya karena apa? Bunuh diri. Karena apa? Dibully. Artis Korea, dibully bunuh diri. Beda sama artis Indonesia ya. Kuat dia mental sama bulian. Ini matinya karena bunuh diri. Kalau kita lihat mereka semua ini, mereka sudah mendapatkan materi, ya. Tantangan di di bidangnya sudah terlewati. Mereka semua sudah level dunia. Terkenal mereka, ya. Ini mereka dapatkan. Secara bisnis mereka berkembang. Tapi kenapa kok bunuh diri? Mereka tidak sampai ke level tertinggi spiritual. Nggak paham grand why. Tujuan hidup, why, alasan kenapa kamu ada di muka bumi ini. Siapa kamu sebenarnya? Dulunya siapa? Sekarang kita di mana? Dan mau kemana suatu saat nanti? Grand why dia tidak menemukan. Oleh karena itu penting bagi kita memulai perjalanan hidup. Memulai perjalanan hidup. Anggaplah hari ini kita memulai perjalanan hidup kita kembali. Terlahir kembali. Mindset kita tercipta lagi. Kalau selama ini tujuan bekerjanya karena materi, oke, nggak apa-apa. Tapi ketika materi itu tidak didapatkan, apakah masih semangat bekerja? Ketika tiba-tiba terjadi goncangan, terjadi restrukturisasi, yang biasa aja bonusnya besar, tiba-tiba hilang bonusnya, masih semangat bekerja? Banyak orang yang kehilangan semangat ketika apa yang dia dapatkan itu hilang. Kalau tujuannya dari bawah. Oleh karena itu, ini akan didapatkan, tapi kita mulai perjalanannya dari mana? Dari atas dulu. Pahami tujuan hidup, tujuan bekerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengabdian kita kepada Dia Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, sholat kita, ibadah kita, semuanya untuk siapa? Untuk Allah. Kemudian anugerah yang Allah berikan, badan yang sehat, akal pikiran, gelar akademik, ilmu. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk cari uang, tapi untuk kontribusi kepada bangsa, kontribusi terhadap perjuangan baginda Nabi. Kita di kampus Islam, kita ciptakan kader-kader penerus perjuangan baginda Rasulullah. Bagaimana mereka berdakwah dengan cara yang terbaik, berdakwah sesuai dengan kaumnya, berdakwah sesuai dengan zamannya, diberikan teknik komunikasi yang terbaik, sehingga ketika mereka berbicara di hadapan orang lain, di hadapan masyarakat, mereka bisa didengar, orang mau menerima, sehingga ilmu yang disampaikan masuk ke dalam orang-orang yang mendengar itu. Dapatkan dari sebuah perjalanan spiritual yang menembus samudra terdalam dari diri kita. Belief sistemnya tersentuh dan dia menjadi jangkar atau anchoring. Kalau kapal dia di pelabuhan, dia berhenti, dia akan menurunkan jangkarnya, betul ya? Supaya apa itu Pak? Jangkarnya diturunkan. Kapal itu tidak terbawa arus. Seperti itu juga kita manusia. Kita harus punya anchoring. Ketika anchoring kita sudah ada, sudah dapat, sudah ketemu, yang namanya perjalanan dunia ini kan arusnya ngeri sekali Pak ya. Kadang narik kita ke kanan, kadang narik ke kiri, kadang narik ke depan, kadang narik ke belakang. Kalau anchoringnya sudah kuat, tujuannya sudah jelas, belief sistemnya sudah tertanam, insya Allah selamat hidup kita. Berapa lama umur hidup di dunia ini? Tiap hari kita dengar berita di grup, si ini meninggal, si itu meninggal, orang tuanya. Ya Allah, ya Rabbi. Berita-berita itu tidak akan cukup itu sebagai pelajaran buat kita. Apa sih yang dikejar di muka bumi ini? Uang, berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan? Kalau hanya itu yang kita kejar, uang itu tidak dibawa mati. Kecuali uang itu memang betul-betul kita pergunakan, kita belanjakan di jalannya Allah. Kita titipkan, ya Allah, titip uang itu ya di panti asuhan 10 juta. Ya Allah, titip duit itu ya di masjid 10 juta. Ya Allah, titip ya, nanti aku bawa lagi nih, ketemu lagi nanti di akhirat. Masuk lagi kemana? Tapi kalau uang aja dikumpulkan, berapa banyak orang meninggal, kemudian hartanya malah jadi perebutan buat keluarganya. Ya nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu semuanya, oleh karena itu untuk sesi siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita berjalan-jalan. Kita menemukan titik ini, grand why ini. Oh ya, sampai nanti paling tidak jam 12.
Oke, tapi syaratnya kita fokus, semua handphone disimpan, ya. Kepala Pak, kelapa diparut, kepala. Belum Pak, belum Bapak udah grogi. Yang diparut apa Pak? Kelapa. Oke boleh ya, coba dulu Pak, kelapa diparut. Itu aja. Kelapa istri dua. Oke, kita suruh coba dulu ya Bapak ya, kita minta coba ya. Agak slow sedikit nggak apa-apa Bu? Kelapa diparut, kepala digarut. Kelapa diparut, kepala digarut. Oke. Tapi intensitasnya boleh Dipercepat. Silakan, Pak. Iya. Kelapa diparut, kepala digarut gitu Pak ya. Boleh ya, tepuk tangan dulu dong. Oke, tambah lagi speednya Pak. Oke, 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digarut. Kelapa diparut, kepala digarut. Kelapa diparut, kepala digarut. Gimana? Kurang ya Bu ya. Kurang cepat ya Bu ya. Kurang gesit berarti ya. Ayo Pak, kesempatan sekali lagi ya. Kita maklumi udah berumur. Oke, boleh ya. Sekali lagi ya. Speednya ya Bu ya, dipercepat ya. Oke. 1, 2, 3. Kelapa diparut, kelapa digarut. Belum, istirahat dulu. Yang ibu sekarang, yang mana ibunya? Yang ibu siapa? Udah ngajuin diri. Mengajukan diri. Oke. Mengajukan diri, pegang mic sendiri. Nanti marut sendiri gitu ya. Oke, boleh silakan. Dipegangkan aja mic-nya sama Iqbal. Oke. Ya, dipegangin aja sama Iqbal. Oke. Boleh agak ke tengah dikit. Parut, garut. Oke. Siap ya Bu ya. Yang diparut apa Bu? Kelapa. Oke. Yang digarut? Kepala. Oke. Yang digarut? Kepala. Oke. Siap nih. Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Ibu. 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kelapa. Hampir kelapa yang digarut ya. Hampir kelapa ya. Sekali lagi ya. Kita kasih kesempatan sekali lagi ya. Udah semangat. Nggak apa-apa Pak. Yang penting semangatnya dulu. Oke. Siapa ya Bu ya? Boleh tarik nafas dulu. Ada pesan-pesan terakhir mungkin Bu? Enggak ya? Enggak. Oh iya belum. Fokus. 1, 2, 3. Kepala Belum. Kelapa. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Gimana Bu? Nah, oke. Tapi ada yang ngesangkut ya Bu ya? Jadi gimana? Belum? Maaf kata jurinya belum. Tepuk tangan dulu dong buat ibunya.